Wa ta'alluqul ilmi wal iradati amun likulli mumkinin hatta innal khadarati allati takhdur ala qalbi syakhsi mukhassasatun bi iradati ta'ala makhluqatun bi qudratihi ta'ala kama dzakarahu Syekhul Malawi fi kitab ba'di kutubihi. Dan ta'alluqnya qudrat dan iradat ya, atau kerjanya ya, kasarannya kerja qudrat dan iradat itu apa saja kerjaan qudrat dan iradat ya, menyeluruh ke semuanya apa yang mungkin, segala yang mungkin, semua yang masuk akal, yang tidak mustahil itu menjadi pekerjaan qudrat dan iradat. Sampai-sampai bisikan-bisikan yang terbersit di hati seseorang itu ditakhsis oleh iradat Allah Ta'ala. Kenapa berbisik untuk ke barat, tidak berbisik untuk ke timur? Nah itu kok ke barat itu ditakhsis oleh apa itu iradat Allah yang mentakhsis. Kenapa jadi ke barat orang itu? Ya itu adalah qudrat Allah Ta'ala dan seterusnya. Bisikan-bisikan itu semua adalah qudrat iradat Allah. Sebagaimana yang diterangkan disebutkan oleh Imam Syekh Al-Malawi di salah satu kitab beliau. Wa alam anna nisbatat takhsisi lil iradati wal ibrazi wal ijadi lil qudrati majazun al mukhassisu haqiqatan huwa Allah Ta'ala bi iradatihi wal mubrizu wal mujidu haqiqatan huwa Allah azza wa jalla bi qudratihi. Ketahuilah harus dicatat dalam hati ya, bahwa penisbatan takhsis itu artinya menganggap takhsis itu adalah pekerjaan iradat. Kemudian merealisasikan, mewujudkan itu pekerjaannya qudrat, itu adalah bahasa majaz itu. Wah, istilah itu majaz. Kenapa orang itu ke barat, tidak ke timur? Itu ditakhsis oleh iradat. Terus benar-benar jadi ke barat itu adalah qudrat yang mengerjakan. Itu bukan hakikat, majaz. Yang hakikat yang sebenarnya yang membersihkan bisikan-bisikan itu adalah Allah dengan sifat iradatnya. Dan yang melaksanakan itu pekerjaan orang itu hakikatnya adalah Allah dengan kudratnya Allah, bukan kudratnya tapi Allah. Ini yang buat siapa itu orang-orang Mu'tazilah salah paham. Ta'addudul qudama kata orang-orang Khawarij, banyak yang qadim, padahal yang semuanya itu Allah kata. Padahal yang mewujudkan itu ada Allah dengan sifat qudratnya. Kemudian faqul amati al-qudratu taf'alu bi kadza bi fulanin kadza in arada al-qailu annal fi'la syarah dulu ya. Amun likulli mumkinin zahiru yashmulu al-umur al-i'tibariyata wa ramani minhu lakin sarrahu bi annaha laysat min muta'allaqatiha fal yahrar. Kata-kata beliau amun likulli mumkinin, kata-kata kulli mumkinin, setiap apa yang mungkin. Itu melihat zahirnya berarti memasukkan umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah itu pertengahan antara wujud dan tidak mewujud. Wasitatun bainal mawjud dan ma'dum. Berarti mungkin itu masuk umur i'tibariyah ada yang mungkin, tapi tidak ada yang memustahilkan. Tidak ada yang memustahilkan untuk memasukkan umur i'tibariyah itu pada kulli mungkin. Akan tetapi para ulama menegaskan bahwa
umur iktibariyah itu tidak termasuk yang dita'alluqi oleh qudrat dan iradat. Maka coba diteliti, dirumuskan. Qauluhu hatta innal khadarati al muradu biha ma yashmulu maratib al qusdi al khamsatah ya al mandumata fi qawli ba'dihim al fi qawli ba'dihim maratibul qusdi khamsun hajisun dzakaru fa khadirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at ilal akhiri fa fihi al akhdhu qad waqa'an. Bisikan-bisikan, yang dimaksud bisikan-bisikan itu adalah sesuatu yang memasukkan tingkatan-tingkatan rencana yang 5. Rencana itu ada 5 macam. Yang dinadham, yang dirangkai dalam syair 2 bait oleh sebagian ulama, bahwa tingkatan-tingkatan rencana itu ada 5. Yang pertama adalah hajiz. Disebutkan adalah hajiz oleh ulama. Tingkatan yang kedua adalah khadir. Keempat adalah haditsun nafsi, bisikan hati, akan dengarkanlah yang sebenarnya. Yalihim hamun. Kemudian yang keempat adalah hamun. Yang kelima adalah azam. Kulluha rufi'at. Semua 5 itu diangkat, artinya tidak dicatat sebagai dosa bisikan-bisikan itu oleh Allah, kecuali yang akhir, yang azam ini. Sebab azam ini rencana yang sudah matang, benar-benar akan melaksanakan, itu yang dicatat sebagai dosa. Fafil akhdhu qad waqa'a, maka di kelima itu yang azam itulah akan diambil tindakan siksaan oleh Allah. Fal awwalu ma yulqa fil qalbi wa la yadumu. Yang pertama hajiz. Apa hajiz itu? Hajiz itu adalah bisikan yang disetuhkan di dalam hati tapi tidak lama. Tidak lama, misalnya mau berzina hanya terbersit 1 detik, 2 detik, terus hilang bisikan itu. Itu namanya hajiz. Wasani ma yulqa fihi wa yadumu muddatan. Kemudian yang haditsun nafsi, bisikan jiwa. Haditsun nafsi itu apa? Adalah perasaan yang diberikan, yang disetuhkan di dalam hati tapi agak lama. Misalnya 1 menit misalnya. Mau berangkat zina, tidak. Mau berangkat berzina, mau mencuri apa tidak. Tapi 1 menit misalnya ya, 2 menit hilang. Kemudian wasalisu a'la min dzalika. Yang ketiga yaitu salah tadi ya, khadir. Yang kedua adalah khadir, yang ketiga haditsun nafsi. Yang haditsun nafsi itu lebih tinggi. Dan lebih tinggi matangnya rencana dengan haditsun nafsi itu. Jadi rencana mau mencuri misalnya, itu selalu dipikir apa jadi apa tidak jadi. Itu agak lama itu kalau haditsun nafsi. Warabi'u qasdu syai'i ma'a tarjuhil fi'li awit tarki. Yang keempat yaitu yang hamun. Yang ham itu ya juga rencana. Tapi bukan 50-50. 50-50 bukan 50. Misalnya 70-30. Awit tarki, iya dan tidak, mau mencuri apa tidak, itu mau mencurinya yang lebih bersemangat daripada menggagalkan mencuri. Itu namanya hamun ya. Awit tarki, tidak, mau sholat apa tidak, yang lebih menonjol di dalam hatinya malas, tidak mau sholat. Itu namanya hamun. Wal khamisu tarku syai'i ma'al
mal jazmi bihi yaitu yusammimu alaihi. Yang kelima adalah tidak mau, rencana tidak mau melakukan sesuatu ma'al jazmi dengan mantap jazmi. Rencana itu matang, ma'al jazmi bihi rencana itu matangnya. Baik yusammimu alaihi sekira dia sudah benar-benar mengatur matang rencana itu, tidak akan digagalkan, akan dilanjutkan untuk tidak melakukan sesuatu itu, untuk tidak sholat misalnya, atau untuk berzina. Qaulu allati takhduru bidhammi dha'i wa kasrihi kama yakhudhu mimma nuqala min hasyati syifai lital musani min annahu yaqulu khaddara syai'u bibali au ala bali yakhduru bidhammi dha'i wa kasriha. Takhduru itu bisa baca dhammah dha'nya takhduru, bisa dibaca kasra. Khaddara yakhdiru bisa khaddara yakhduru. Sebagaimana keterangan itu diambil dari keterangan yang dikutip dari kitab Hasyiah Syifa karangan Imam Talmusani. Apa itu kutipan itu? Ialah bahwa bisa dikatakan khadara syai'u bibali au ala bali. Sesuatu itu terbersit di dalam hatiku atau di atas hatiku. Yakhduru itu bisa didomahkan dha-nya kasrah dan kasrah dha. Bi khilafi ma qila khadara syaitan biqalbil insan yakhduru idza waswasuhu ilaihi fa innal mudhari fihi bidhammi dha'i faqat. Lain halnya apabila ada kata-kata begini, setan dalam membisikkan di hati manusia itu yakhduru. Artinya apa? Artinya bisikan setan sudah sampai pada hati manusia itu. Yang model begitu fi'il mudhari'nya harus dibaca dhammah saja, tidak boleh kasroh.